Asher memberitakan firman Tuhan. Seluruh sidang jemaatmu juga Tuhan berkati. Biar kami pulang membawa berkat-berkat daripadamu. Urapanmu tercurah dalam hidup kami ya Tuhan. Biar kami boleh merasakan hadiratmu di tengah-tengah ibadah kami. Sehingga kami pulang membawa kekuatan yang baru daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita mau nyanyikan pujian. Tuhan memberikan nyanyian yang baru. Tuhan
kita juga mau memberikan kasih sayang kita kepada Tuhan. Kita mau jatuh cinta pada Tuhan lebih lagi dari sebelumnya. Sehingga kita semuanya dari kita jatuh cinta pada Tuhan.
kesehatan dan waktu oleh Tuhan. Oleh karena itu kami mau belajar mengasihi Tuhan lewat kesetiaan kami di dalam kami beribadah, di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Terlebih kami mau belajar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab ini yang bisa kami berikan untuk membalas akan segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan sepanjang kehidupan kami di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami persembahkan Tuhan boleh menjadikan satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari yang indah ini. Tuhan memberkati kami semua, sidang jemaat-Mu di tempat ini dengan kesehatan kekuatan, sehingga dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang Tuhan berikan, kami boleh bersama-sama, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, dan merasakan kuasa kesembuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar kami akan mendengarkan akan sebagian firman-Mu yang Tuhan sudah persiapkan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu yang Kau akan sampaikan melalui mulut bibir lidah hamba-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu jadi berkat bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di luar sana orang bilang kongsi pacai ya. Tapi ini tendensinya cenderung ke arah lebih egois ya, untuk kepentingan sendiri. Tapi di dalam Tuhan kita mengucapkan kongsi sinyen kongkan atau kongsi waile ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan kasih setianya dan rahmat-Nya dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini firman Tuhan akan mengambil judul tentang Imlek dalam kekristenan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan atas nama keluarga selamat tahun baru Sinyen Kunteng atau Sinyen Waile. Pagi hari ini kita melihat di sini bagaimana kita tidak bisa lepas dari budaya dan adat istiadat, Bapak Ibu. Jadi dalam kehidupan ini sekali lagi kita tidak bisa terpisah dengan adat maupun budaya. Jadi jangan sampai dengan adat istiadat tempat kita tinggal kita terganggu koneksi kita atau hubungan kita dengan Tuhan merasa terganggu. Oleh sebab itu kita belajar pagi hari ini bagaimana kita akan melihat di sini di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 demikianlah firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi kita melihat bagaimana dari sejak zaman Yesaya ya, bangsa Israel telah melenceng jauh dari ajaran yang semestinya tertuju kepada Tuhan. Tapi karena pengaruh budaya maupun adat istiadat pada waktu itu ya, ratusan bahkan ribuan tahun sampai zaman penulis di zaman Markus ya, masih berasa. Jadi sekali lagi kita belajar dengan adat istiadat yang ada di dunia ini, kita tidak terganggu hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kita cenderung lebih kuat ke arah adat istiadat cara manusia, sedangkan Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan kita sangat berkurang ya. Oleh sebab itu kita melihat sini
dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana banyak orang masih percaya takhayul ya. Adalah dikatakan definisi mempunyai arti percaya terhadap sesuatu yang tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar, tetapi diterima secara turun-temurun. Atau boleh dikatakan takhayul adalah percaya akan hal gaib yang datangnya dari mitos atau ramalan ya. Contohnya percaya akan ramalan dukun, atau percaya pada mitos-mitos leluhur ya, yang sudah diwariskan turun-temurun. Firman Tuhan di dalam Timotius pasal 4 ayat 7 dikatakan, tetapi jauhilah takhayul atau dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Yang minggu lalu saya sampaikan bahwa bagaimana jelang kedatangan yang kedua kali kita harus lebih giat untuk jangan jauh-jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dengan adanya kita melakukan ibadah, fondasi kekristenan kita semakin kokoh. Meskipun ada gangguan atau meskipun ada suatu pengajaran ya yang berkaitan dengan ajaran istiadat di luar sana yang cenderung mengganggu kemurnian dalam kekristenan kita. Oleh sebab itu dalam ibadah firman Tuhan yang disampaikan akan memperkokoh bagaimana kita mengikut Tuhan sehingga fondasi kita kuat ya. Meskipun angin yang sangat kencang, kita tetap kokoh di dalam berakar dalam Kristus. Kita melihat di sini ya, ini adalah silsilah ya. Adam mempunyai anak Kain dan Habel ya. Habelnya dibunuh oleh Kain, maka yang di firman Tuhan kita melihat Set sampai kepada keturunan Nuh ya. Orang China kita melihat sini silsilahnya ya, ada di Alkitab. Kita melihat dari anak dari Nuh, Sem, Ham, Yafet. Jadi kita melihat di bawahnya sebelah kiri dari anak cicit dari Sem ya, Yoktan yang punya anak Yobab. Inilah cikal bakal berdirinya negara Tiongkok atau Chungko ya, dari dinasti Xia atau Shang Zhou ya. Jadi kita melihat bahwa di Alkitab ya, leluhur dari Tiongkok ini dari Yoktan ya, di dalam Kejadian 10 dia lari ke arah timur di arah daerah pegunungan. Dan tentu di Tiongkok itu banyak pegunungan Bapak Ibu. Nah ini dari keturunan Yoktan dan Yobab maka banyak ya melahirkan warga Tiongkok sampai sekarang ya, hampir sekitar 1,3 miliar lebih. Kemudian kita melihat sini bagaimana seorang Ibrani yaitu Israel, orang Yahudi, Yobab adalah orang yang menurunkan marga Chow ya. Dan Yobab adalah leluhur pertama dari marga Chow. Disebutkan tubuh Yobab dikuburkan atau secara simbolik dikuburkan sebagai kayu jukung ya, dari kuburan Chinese Manwha. Jadi ada tempatnya Bapak Ibu. Dan saya tidak menampilkan tempatnya. Bagaimana ada suatu tempat yang dipercaya sebagai keturunan pertama dari marga Chow yang melahirkan penduduk sampai sekarang ya. Ini awalnya dari marga Chow ya. Bahkan secara tulisan ya, kalau Bapak Ibu tahu bagaimana tulisan Yahudi Ibrani memiliki persamaan dengan tulisan Mandarin ya. Satu kata tapi memiliki kedalaman arti ya Bapak Ibu. Berbeda dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Tapi kalau Ibrani misalkan Alef itu mempunyai kedalaman arti yang sama seperti tulisan Mandarin ya. Ini artinya Juan ya, atau kapal besar ya. Kita melihat bagaimana Juan itu terdiri dari 3 ya. Dia ada kapal kecil ya, dan huruf angka 8 ya, Pak ya. Ini mempunyai arti Bapak Ibu. Bagaimana ketika di dalam Kejadian Nabi Nuh yang selamat 8 orang, 3 anaknya dan 3 mantunya.
Jadi dilambangkan dengan simbol tulisan Mandarin ini. Dan juga kita melihat bagaimana setiap orang yang mau hidup dan mendengar firman Tuhan akan mengalami keberuntungan, seperti di Taman Eden dengan tulisan Mandarin keberuntungan. Ya, itu Bapak Ibu orang Tionghoa tahu tulisan Fu ya. Fu ini mempunyai arti kemakmuran ya. Dan di dalam Fu ini ada tiga abjad ya. Melambangkan yang pertama Sen, yaitu sifat-sifat Tuhan, dan I dan Ko mulut ya. Ya, jadi kita melihat yang terakhir Yang. Dan ini terdiri 4 kotak. Ini melambangkan sungai yang mengalir di Taman Eden. Ada 4 aliran sungai. Jadi ada sangkut pautnya leluhur dari orang China di Tiongkok dengan orang Yahudi. Jadi kita melihat bagaimana sampai sekarang bagaimana orang Yahudi kan terkenal dengan hikmatnya luar biasa. Dan disaingi juga dengan orang dari Tiongkok ya Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat sampai sekarang negara Tiongkok mampu menandingi negara maju di Amerika. Ya, jadi dengan luar biasa mereka memacu pembangunan di negaranya. Tentunya inilah kemampuan mereka, karena mereka juga memiliki DNA ya, DNA dari Nuh. Ya, kita melihat bagaimana sifat kebaikan dan keunggulan orang China. Jadi bagaimana juga penderitaan Yahudi dialami orang China juga. Ya, seringkali orang Yahudi itu rasis, mengalami rasis ya di Amerika maupun waktu itu zaman Nazi, mereka dibully terus ya karena lebih unggul, cuma minoritas. Mereka bangsa Yahudi mampu bersaing. Ya ini mereka penderitaan sama dengan orang China ya. Misalkan di Indonesia ini sendiri, misalkan kalau ada kerusuhan yang diincar pertama kali orang China dulu. Karena apa? Karena ada kesenjangan sosial yang jauh. Tapi mereka tidak tahu bahwa orang China mempunyai kemampuan, keunggulan dan lebih unggul sehingga mengalami warga pribumi mengalami kecemburuan. Ya, kita melihat ini bagaimana tradisi yang sering dilakukan dalam Imlek. Ya, tentunya dalam tradisi tersebut Bapak Ibu harus mengetahui bagaimana bisa diterima atau tidak bisa diterima secara Alkitab. Ya, jadi bisa diterima secara kekristenan atau tidak bisa diterima secara kekristenan. Ya, kita melihat yang pertama bagaimana berfaedah bagi masyarakat atau mendidik. Ya, tentunya ketika bertemu atau menghargai keluarga atau orang tua atau nenek atau kakek ya. Ini suatu hal yang baik, seperti di dalam Taurat bagaimana kita harus menghormati orang tua. Inilah pelajaran positif dan kita terima secara Alkitab, secara kekristenan. Tetapi hal yang kedua, kita melihat di sini bagaimana berdoa kepada arwah orang mati. Kekristenan tidak mengenal hal ini Bapak Ibu. Jadi ketika arwah orang mati, bagaimana minggu lalu jelaskan ya, ada yang menuju Hades ya. Hades ini berisi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang jahat, dikatakan sebagai ruang tunggu dari neraka atau masuk ke Firdaus ya. Firdaus sebagai ruang tunggu surga. Ya, jadi surga belum, istilahnya belum 100%. Jadi maka transit ya di Hades atau di Firdaus. Jadi ketika kita berdoa pada arwah orang mati, itu adalah kekristenan tidak bisa menerima ini. Harusnya selama masih hidup kita harus mendoakannya. Misalkan kita mempunyai orang tua, kita harus mendoakannya ketika masih hidup, bukan setelah mati lalu kita berdoa kepada arwahnya. Ya, bahkan orang di luar yang mengenal Tuhan percaya bahwa dengan doanya maka di sana, di alam sana
mereka mendapatkan ketenangan atau mendapatkan panas neraka yang akan berkurang, misalkan begitu. Tapi di dalam kekristenan tidak ada hal seperti itu, Bapak Ibu. Yang ketiga, diubah menjadi budaya lokal, memberi makna baru. Ya, ini bisa diterima secara kekristenan. Contohnya Bapak Ibu, misalkan Natal. Dalam sejarahnya, zaman dahulu kala, ketika bangsa Romawi belum mengenal Tuhan, mereka menyembah yaitu dewa matahari. Jadi setiap tanggal 25 mereka menyembah pada dewa matahari ya. Tetapi ketika mereka kaisarnya sudah mengenal Tuhan, percaya pada Tuhan, maka tanggal 25 Desember itu dijadikan hari Natal atau kelahiran Tuhan Yesus. Sampai sekarang kita mengikutinya. Nah, sedangkan kita pastinya belum tahu apakah Tuhan Yesus itu lahir tanggal 25 atau bahkan berbeda. Tetapi kita sampai sekarang orang Kristen di muka bumi ini percaya ya, dengan ada perayaan. Hanya simbol saja, bukan tanggalnya itu tanggal pasti Tuhan Yesus lahir. Nah, contoh lain yaitu adanya sio ya. Ada 12 sio Bapak Ibu. Jadi ada sio monyet, sio naga, sio singa, sio kodok. Ya, di dalam kekristenan tidak mengenal adanya sio Bapak Ibu. Jadi kalau masih percaya sio, berarti Bapak Ibu masih mencampur adukan tradisi atau adat dengan kekristenan. Ya, sekali lagi di dalam Tuhan tidak ada kata mengenal sio. Kita adalah sionya Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya, tidak ada sio macan, sio naga, sio ular, sio lain-lainnya ya, 12 binatang tersebut ya. Yang keempat yaitu sinkretisme, mencampur adukan antara agama dan takhayul. Ya, contohnya sio-sio. Ya, misalkan di tahun Kerbau logam ini ada berapa sio yang mungkin tidak beruntung ya. Ada orang yang mempercayainya Bapak Ibu. Mereka percaya di tahun Kerbau logam ini hanya beberapa sio yang beruntung ya. Sedangkan sio-sio lainnya amsyong lah dibilang ya. Atau ada orang yang masih percaya rumah tusuk sate ya, mengalami kesialan yang ketika memiliki rumah tusuk sate terus didatangkan orang lain atau orang yang belum mengenal Tuhan, kamu harus cepat menjualnya. Jangan percaya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memiliki rumah, berdoalah, pasti Tuhan akan memberkati rumah tersebut. Di dalam kekristenan sekali lagi tidak mengenal adanya sio. Yang kelima, bersih-bersih rumah. Ya, sebelum Imlek biasanya nyapu ya, ngepel, jadi tampak bersih rumah itu. Untuk apa? Mungkin ada kunjungan keluarga, nanti keluarganya merasa nyaman di rumah tersebut, di ruang tamu misalkan. Ini hal yang baik yang dalam kekristenan bisa menerimanya. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 dikatakan, marilah kita menyempurnakan, kita menyucikan diri dari semua pencemaran, baik jasmani maupun rohani, dan menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Jadi bersih-bersih rumah ini boleh kita lakukan ya. Tapi yang terpenting dalam hal rohani, kita harus membersihkan hidup kita. Kita menyucikan hidup kita sehingga kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Inilah hal yang terpenting. Yang keenam, bayar hutang ya. Hutang dilunasin ya Bapak Ibu. Biasanya orang Tionghoa kalau misalkan menjelang Imlek, ya mereka ingat mana yang harus diprioritaskan untuk dibayar. Ya, untuk mereka percaya bahwa dengan melunasinya akan mengurangi beban ya, tidak akan mendapatkan kesialan atau hal-hal lainnya ya yang akan terhindari. Inilah hanya kultus atau mitos saja. Tetapi firman Tuhan di dalam Alkitab bahwa kita jangan berhutang. Di dalam Roma pasal 13 ya Bapak Ibu dikatakan bagaimana kita jangan mempunyai hutang ya. Kalau kecilan tapi kita mampu melunasinya secepatnya, kita akan melunasinya. Yang ketujuh, tidak boleh menyapu rumah. Jadi misalkan di hari Imlek dikatakan apabila menyapu rumah rezekinya akan keluar, akan hilang ya.
ini dihindari biasanya sama orang yang masih memegang mitos ini. Tetapi dalam kekristenan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi setiap hari mau sapu rumah tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu mampu, masih kuat, masih sehat, silakan ya. Bahkan menurut kepercayaan orang yang tidak mengenal Tuhan, memecahkan piring di waktu Imlek juga dikatakan akan membawa bencana. Yang misalkan tanpa sengaja nyenggol gelas, nah, langsung nanti harus mengucapkan sesuatu. Kalau nggak salah susu pinggan ya tante. Istilahnya untuk terhindar dari kecelakaan atau mara bahaya lainnya di tahun Imlek ini. Inilah hanya mitos. Tetapi di dalam kekristenan tidak mengenal itu. Kita harus percaya bahwa setiap hari kita dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Kita tidak takut ya, meskipun nyenggol piring atau gelas, kita jangan mempunyai firasat yang aneh-aneh. Selanjutnya doa sembahyang meja abu. Ya, kali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana selama hidup ini kita sebenarnya harus mendoakannya, bukan ketika sudah mati baru rajin mendoakannya. Ini salah, Bapak Ibu. Jadi selagi masih hidup, inilah kesempatan ya untuk melakukan doa kepada nenek, kakek, engkong ya, dan lain-lainnya. Jadi kita percaya bahwa selama hidup ini waktunya ya, tapi setelah mati sudah tanggung jawab ya, sudah selama hidup ya. Kita melihat di sini bagaimana ada ilustrasi gambar ya, ketika misalkan cucunya yang di atas enak-enakan makan enak ya, misalkan di restoran Korea atau restoran Jepang ya, sedangkan neneknya hanya atau ibunya hanya makan sederhana ya. Mereka lupa bahwa di rumahnya masih ada orang tua atau neneknya. Nah, tapi ketika neneknya atau ibunya sudah meninggal, baru mereka mempersembahkan yang terbaik ya. Di sini kita melihat ada kepala babi, bebek, ada ayam dan lain-lain. Percuma Bapak Ibu, ya paling dibuang ya kalau nggak salah, tidak dimakan ya. Jadi sia-sia Bapak Ibu. Jadi di dalam kekristenan sekali lagi, selama masih hidup diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Bukan ketika sudah meninggal baru melakukan yang terbaik. Yang ke-9, sakapme ya, atau dikatakan makan bersama ya. Ini hal-hal yang baik dan di dalam kekristenan bisa menerimanya. Jadi ketika kumpul ya, makan bersama dengan anak atau orang tua, dengan adik atau kakak, berkumpul bersama, makan bersama, ini hal yang positif. Firman Tuhan dikatakan bagaimana di dalam Mazmur 133, untuk kita hidup ya secara rukun. Dengan kerukunan akan mendatangkan berkat, itu akan mengejar kita. Bukan kita mengejar berkat, tapi berkat itu akan mengejar kita. Jadi dengan adanya rukun, kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kepada Bapak Ibu. Ini hal yang positif. Jadi di dalam Imlek pergunakanlah sebaik-baiknya. Ketika berkumpul dengan saudara-saudara, ya meskipun tidak berlebihan, ya kalau secara dunia harus tersedia 12 menu, tetapi di dalam kekristenan tidak masalah, meskipun hanya 3 menu atau 2 menu saja, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Yang ke-10, paijia atau saling berkunjung. Nah, ini hal yang positif Bapak Ibu. Jadi misalkan anak berkunjung ke orang tua, mereka akan lepas kangen, lepas kerinduan. Inilah
hal yang baik bagaimana kita menunjukkan bagaimana kita harus menghormati ya. Selagi kita hidup kesempatan ya, bukan ketika sudah mati baru kita rajin ke kuburannya ya Bapak Ibu. Jadi kita ingat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan ya, dengan kasih tentunya. Kasih orang Kristen, kita sudah mengenal Tuhan, kita mempunyai kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Oleh sebab itu, apabila waktunya Imlek, pergunakan untuk saling berkunjung, saling menasihati, saling menguatkan, saling mendoakan. Itulah yang Kristenan terima. Bukan saling berkunjung tapi tidak ada nilai atau tidak ada value-nya. Kita harus melakukan ini. Dan yang selanjutnya memberikan angpau ya. Tentunya di hari Imlek ya, banyak yang sudah menerima angpau ya, anak-anak, remaja, muda-muda ya. Jadi mereka merasa diberkati ya, dengan diberikan angpau ya sebagai simbol ya. Kalau secara orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka memberikan sebagai bibit rezeki. Tapi ini hal yang positif juga dilakukan anak-anak Tuhan. Bagaimana ketika anak memberikan orang tua, meskipun tidak berlebihan, sebagai simbol bagaimana mereka berusaha menghormati dengan segala apa yang mereka miliki ya. Jadi berilah dengan sukacita seperti di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Dan juga Lukas 6 ayat 38 dikatakan, apabila kau memberi, maka kau akan diberi lagi ya. Inilah janji Tuhan kepada kita. Bagaimana ketika kita menabur, maka kita akan menuainya ya. Mungkin tidak sekarang, tapi beberapa waktu ke depan kita akan menuainya. Selanjutnya warna merah, Bapak Ibu. Ya, kita melihat di sini bagaimana cara simbol mempunyai arti melambangkan kegembiraan atau harapan atau keberuntungan dan kebahagiaan. Ini hal yang positif ya. Tentunya di dalam kekristenan bisa menerimanya. Kita ingat bagaimana lambang merah ini sebagai simbol ya, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dengan darahnya ya tercurah di atas Golgota. Kita percaya dan kita imani bahwa pengorbanannya melalui tubuh dan darah yang tercurah, kita layak diselamatkan Bapak Ibu. Jadi tidak masalah kita misalkan dalam ibadah kita pakai merah-merah sebagai suatu optimisme, sebagai suatu lambang kita kegembiraan, harapan ke depan bahwa kita semakin akan Tuhan memberikan penyertaan Tuhan dan akan memberikan berkat kepada kita. Ini tidak masalah dalam Kristenan. Dan yang terakhir barongsai ya. Tentunya Bapak Ibu, setiap Imlek kita sering melihat atraksi pertunjukan barongsai ya. Kita melihat bagaimana secara kekristenan barongsai ini dari segi seni memang sangat memikat Bapak Ibu ya, sangat menarik dengan atraksi ya. Mereka pasti mempunyai suatu skill ya. Kalau barongsai itu mempunyai suatu skill, yaitu misalkan mempunyai kemampuan wushu atau kungfu ya, ini pasti akan menjadi daya tarik. Ini tidak masalah apabila kita melihat. Tapi apabila disusupi ya, banyak kan disusupi oleh okultisme ya, yang mereka diisi atau mereka melihat matanya saja sudah tidak seperti orang normal ya. Nah ini kita harus menghindar ya, jangan sampai dengan atraksi yang begitu memikat tetapi kita tidak peka. Sebagai anak-anak Tuhan harus peka ya, mana yang benar-benar hanya atraksi, seni atau yang diisi ya. Berbeda Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita belajar bagaimana kita membutuhkan kepekaan ya. Jadi kalau di daerah Congo sana ada simbol ya, barongsai yang melambangkan mukanya naga atau muka singa ya. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu ya. Kalau muka singa lebih pendek, kalau muka naga lebih panjang ya. Tentunya tidak cukup 2 orang
kalau naga bisa lebih. Inilah barongsai. Karena anak-anak Tuhan tidak memungkinkan misalkan dalam ibadah kita tampilkan barongsai. Nah ini pasti sesuatu yang salah ya. Jadi kita bisa sekali lagi membedakan antara adat istiadat dan budaya yang bisa kita terima atau kita tolak. Kita butuh kepekaan. Tuhan memberikan kepada kita kepekaan tersebut. Roh Kudus yang akan menyertai Bapak Ibu yang memberikan kepekaan tersebut. Dan bagi orang-orang yang bukan orang China atau orang Tionghoa dapat mengambil manfaat ya positif dari hal-hal yang telah disampaikan tadi. Ya, tentunya misalkan yang bukan orang China melihat yang bisa dilakukan positif bukan di hari Imlek, tetapi mungkin dilakukan di hari Natal, Bapak Ibu, ya, atau tahun baru, atau tahun kelahiran dari orang tua atau anaknya, ya, misalkan makan bersama atau memberikan angpau. Ya, ini hal yang positif, Bapak Ibu. Atau kita melakukan kunjungan ke keluarga yang lain. Ini hal yang positif. Jadi meskipun bukan orang China, tapi kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya dengan adanya kegiatan Imlek ini ya. Di Tuhan Gus Dur bisa meliburkan kalender jadi hari libur ya di tahun 2000. Dan sebelumnya di zaman Soeharto tidak ada kesempatan untuk orang Tionghoa, orang Chinese untuk bisa performan ya, tampil keluar atau mengadakan pawai. Tapi dengan Gus Dur ya, tentunya Tuhan pakai Gus Dur untuk menjadi berkat ya, sehingga meskipun kita minoritas tetapi Tuhan tetap melindungi menyertai kita. Dan sekali lagi kita belajar dari makna Imlek. Jadi dalam kegiatan ibadah ini bukan kita untuk melihat secara adat atau istiadat, tapi kita melakukan ucapan syukur ya. 1 Tesalonika dikatakan bagaimana kita mengucap syukur dalam segala hal, sebab Tuhan menghendaki kita untuk melakukan ucap syukur. Jadi dengan ibadah Imlek ini kita belajar mengambil makna-makna positif, nilai-nilai positif dari Imlek ini. Ya, meskipun kita bukan orang China, tapi kita belajar untuk mengambil, lakukan hal yang telah saya sampaikan tadi. Kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Sungguh Indah. Gabungan musik untuk maju ke depan. Saya serahkan kembali kepada hambanya.